Karena memang dikatakan seorang yang di dalam kubur itu yang dinantikan hanya tiga, yang ditunggu hanya tiga. Yang pertama yaitu hari kiamat, baik yang soleh maupun yang nggak soleh. Yang ditunggu adalah hari kiamat. Kalau orang yang soleh ditunggu hari kiamat karena dia ingin segera untuk mendapatkan kenikmatan yang sempurna, yaitu yang ada di surga. Kalau orang yang nggak soleh, begitu juga ingin cepat-cepat kiamat. Kenapa? Pengen cepat lepas daripada azab kubur. Dia kira setelah kubur maka sudah selesai. Padahal di belakangnya masih banyak lagi, bahkan lebih mengerikan, menyengsarakan. Maka ini yang salah satu dinantikan oleh sahibul kubur. Kemudian yang kedua yaitu yang ditunggu-tunggu oleh sahibul kubur, yaitu apa? Catatan amal daripada putra-putranya. Maka ini penting kita, terutama apalagi yang orang tuanya sudah duluan. Iya, putra-putri. Kenapa? Karena amal-amal kita akan diperlihatkan kepada beliau-beliau. Maka ketika beliau-beliau mendapati amal-amal kita baik-baik, maka akan tiga yang ditunggu apa? Yaitu tentunya kiriman seperti ini. Karena memang yang sudah di alam kubur itu sudah terputus, tidak bisa beramal lagi, ya kan? Yang ditunggu adalah kiriman. Sebagaimana ya kalau dalam banyak riwayat ya, orang-orang ahli kubur itu mendapat kiriman daripada keluarganya. Kalau keluarganya nggak ngirimin gimana? Ya minimal daripada doa-doa kaum muslimin. Cuman kalau doa-doa kaum muslimin itu buat bancakan bahasanya. Jadi kiriman satu buat banyak. Nah, berbeda sama kiriman-kiriman khusus seperti ini dari keluarganya kepada orang tuanya, doa dari anaknya. Kedua, sahabatan yang kita rebut, kita pertahanin, sudah nggak bermanfaat lagi. Bahkan anak, istri, rumah, kendaraan yang kita cintai, semuanya sudah hilang, tidak bisa kita nikmati lagi. Yang ada yang menemani kita hanyalah amal ibadah kita yang selalu ada di samping kita. Maka ini sangat penting kita ini dari pertemuan-pertemuan seperti ini, sehingga mengingatkan kita semuanya akan kehidupan dunia. Ya. Kita mungkin terlupakan karena setiap hari kita yang dilihat dunia terus. Akhirnya kita kadang lupa sama rumah sebenarnya kita, yaitu di akhirat. Jemaah dan kubur ini, ya Allah, kalau seorang jenazah sudah dibaringkan di kuburnya, coba dibayangkan sendirian, jauh di bawah bumi. Tidak ada jalan keluar, tidak ada pintu terbuka, gelap gulita, dingin, ada yang mani, hanya nyalnya saja. Maka kubur ini berat, sehingga diriwayatkan Sayyidina Utsman pernah melewati pemakaman. Maka beliau menangis sejadi-jadinya, bahkan melebihi ketika beliau mendengar daripada surga dan neraka. Maka ditanyakan oleh sahabat-sahabatnya, ya Amirul Mukminin, kenapa engkau ketika melihat kuburan engkau menangis segitunya? Tidak seperti engkau menangis ketika diingatkan akan surga dan neraka. Maka Sayyidina Utsman menjawab, sungguhnya aku telah mendengar baginda Nabi SAW, innal qabra awwalu manazil akhir. Sesungguhnya kubur ini adalah satu pemberhentian daripada pemberhentian akhirat. Faman naja minhu ahadun faman. Apabila seseorang di kuburan itu dia selamat, maka nanti setelahnya akan lebih mudah baginya. Tapi sebaliknya, apabila di situ dia celaka, fama ba'dahu asyaddu min,
maka setelahnya akan lebih susah, akan lebih menyengsarakan lagi. Maka ini bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk masa depan kita. Jadi kubur ini sebagai gambaran bagaimana dahsyatnya kubur. Baru ahlan wasalannya saja, baru welcome-nya saja, salam perkenalan saja, apa? Yaitu himpitan kubur. Sebagaimana baginda Nabi SAW mensabdakan dalam hadis yang panjang, aksiru min hadhihi ladzah, berbanyaklah kalian daripada mengingat pelepas kenikmatan-kenikmatan hidup kematian. Dan tidak ada suatu hari kecuali kuburan itu berkata, aku adalah rumah kesendirian, aku adalah rumah keterasingan, aku adalah rumah ulat-ulat. Sehingga ketika sampai dimasukkan ke dalamnya seorang yang mukmin, maka dia akan berkata, ahlan wa sahlan, selamat datang. Engkaulah orang yang paling aku cintai yang berjalan di atas muka bumi. Maka sekarang aku akan memperlakukanmu dengan baik. Maka ketika itu kubur menjauh sejauh mata memandang. Jadi kuburannya menjadi luas. Maka itu selalu menjadi doa kita, ya. Kuburnya diluaskan kuburnya. Makanya semoga juga termasuk Bapak Misran Firmaid, semoga Allah luaskan. Amin ya rabbal alamin. Namun sebaliknya, kalau yang dikuburkan adalah orang kafir, orang fasik, orang munafik, maka kuburan akan menjawab, akan berkata, engkau adalah orang yang aku benci di antara orang yang berjalan di atas muka bumi. Maka sekarang lihat bagaimana perlakuanku kepadamu. Maka ketika itu bumi itu langsung menghimpitnya, sehingga tulang belulangnya, tulang rusuknya saling bersilangan. Disebutkan oleh perawinya di sana baginda Nabi SAW memperagakan dua jarinya ini, dua tangannya itu saling bersilangan, dihimpit oleh kubur. Itu baru perkenalan. Maka para ulama kita memberikan amalan, salah satu untuk bisa selamat daripada himpitan kubur. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Tuhfatul Murid, dalam kitab Nurul Dhalam, dalam kitab-kitab. Itu apa? Yaitu kita dianjurkan untuk membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, terutama pada sakit yang menyebabkan kita meninggal. Jadi salah satu faedahnya yaitu yang membaca surat Al-Ikhlas 3 kali fi maradi mautihi, bahasanya di sakit yang itu sakit dia meninggal, maka dia akan dibebaskan dari himpitan kubur. Itu salah satu daripada amalan daripada yang diajarkan ulama-ulama kita, guru-guru kita. Maka jangan lupa, kalau kita ada orang tua, ada saudara, ada tetangga yang sudah sakit, apalagi sudah sakit yang sudah payah, untuk minimal gampang baca, jangan lupa baca surat Al-Ikhlas 3 kali. Kemudian apa lagi dalam kubur? Dalam kubur banyak juga apa? Ular-ular, kalajengking. Sehingga disabdakan baginda Nabi SAW, kemudian dikirimkan kepada ahli kubur itu ular-ular kalajengking, yang mana apabila salah satu daripada ular itu menyembur ke bumi, maka tidak akan ada yang tumbuh di atas muka bumi. Nah, itu satu saja nyembur. Maka bagaimana kalau diletakkan di sana banyak daripada ular-ular kalajengking? Kita mau kabur kemana? Mau lari kemana? Lubangnya hanya sempit, kita tidak bisa kemana-mana. Maka penting sekali untuk kita di sini apa? Yaitu kita ini bertobat, menyesali dosa-dosa kita, agar dosa-dosa kita yang sudah kita lakukan itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dosa-dosa sudah kita kerjakan, mau bagaimana? Jalan satu-satunya bertobat, minta ampun kepada Allah. Kemudian pada sisa umur kita ini, kita jangan sampai bermaksiat. Karena maksiat inilah yang mendatangkan azab seperti ini. Seperti contohnya meninggalkan sholat, yang mana untuk yang meninggalkan sholat Allah sediakan khusus, namanya Sujaul Aqrab, ini ular besar khusus.
untuk menyiksa orang yang meninggalkan sholat. Maka penting sekali kita ini jaga sholat. Baik kita ini seperti biasa seperti ini, ataupun bahkan ketika kita mungkin dalam perjalanan, kita tetap jaga sholat kita. Ataupun mungkin kita lagi hajatan, itu rawan tuh biasanya, tetap kita harus pelihara sholat. Ataupun kita mungkin ada tamu, ataupun banyak kerjaan, tetap sholat jangan sampai tertinggal. Kadang-kadang kita ini ada yang gampangin, nanti kodok aja. Orang meninggalkan sholat walaupun nanti akan dikodok, dia sudah tercatat dulu dapat dosa besar meninggalkan sholat kalau sampai habis waktunya. Maka sebisa mungkin kita tetap jaga sholat kita. Itu maksiat yang besar. Sampai maksiat yang kecil sekalipun sebisa mungkin kita hindari. Sebagaimana dalam hadis yang masyhur yang sering kita dengar, baginda Nabi SAW pernah melewati 2 kuburan. Kemudian beliau mengambil pelepah kurma dan membelahnya menjadi 2. Yang setengahnya ditaruh di atas kubur yang satu, setengahnya lagi di atas kubur yang kedua. Maka sahabat yang ada di sekitar itu bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau lakukan demikian?" Maka beliau menjawab, "Sesungguhnya 2 ahli kubur ini sedang diazab. Wa ma yu'adzabani fi kabir." Keduanya ini bukan diazab karena suatu hal yang besar. Amma ahduma fakana yamshi bil namimah. Adapun salah satunya ini, salah satu kubur ini diazabnya karena dia dulu semasa hidupnya suka mengadu domba. Nah, ini zaman-zaman kita ini sekarang nih, suka mengadu domba antara sesama muslim, sesama warga negara. Suka mengadu domba antar organisasi, mengadu domba, bahkan satu keluarga pun diadu dombanya. Ini pengadu domba, provokator ini berbahaya. Kemudian wa mal akhar, adapun yang satu lagi ini, fakana la yastatiru minal baul aw la yastabri'u minal baul. Yang satu lagi ini, kalau dia buang air dia tidak tuntas, ceboknya enggak bersih. Bayangkan sampai seperti itu saja bisa menyebabkan azab. Maka kita sebisa mungkin, maka haji ini sangat penting biar kita ini kehidupan sehari-hari itu sesuai sama syariat, sehingga kita ini aman bahasanya. Sebagaimana dalam hadis yang lain juga, ammatu adzabil qabri minal baul. Umumnya azab kubur itu tersebab karena kencing. Iya, maka penting kita ini belajar walaupun sampai sejenis istinja sekalipun. Nah, ini pentingnya kita belajar. Ini daripada kubur. Kemudian apalagi dalam kubur ada malaikat yang bengis-bengis, yang siap untuk menyiksa ahli kubur. Maka amalan apa yang kita bisa kerjakan? Yaitu kalau bisa istiqomahin untuk membaca surat Al-Mulk setiap malam. Surat Al-Mulk, surat pertama dari juz 29. Ada 30 ayat. Itu surat Al-Mulk. Enak sebenarnya kalau di pondok-pondok kadang dibacanya bareng-bareng, jadinya enak. Kalau kita baca sendiri kadang istiqomahnya berat. Ini kalau bareng-bareng biasanya lebih ringan. Itulah ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Itu surat Al-Mulk. Sehingga dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan sana baginda Nabi SAW mengkisahkan bahwasanya ada seorang ahli kubur yang mana karena dia ini banyak dosanya, malaikat ini sudah siap untuk mengadabnya. Ketika malaikat ini mau mengadabnya, surat Al-Mulk menjelma datang ke situ menghalangi. Maka malaikat ini tahu, ya ada, wahai surat Al-Mulk, engkau adalah kalamullah, engkau adalah firman Allah, tidak mungkin aku menyakitimu. Maka kalau engkau ingin membela daripada si fulan ini, maka kamu minta sama Allah, laporan sama Allah. Maka ketika itu juga surat Al-Mulk langsung memohon kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya orang ini dulu memeliharaku, dia selalu menjagaku, dia selalu membacaku setiap malamnya.
maka izinkanlah aku untuk memeliharanya pada hari ini ketika dia tidak memiliki teman kecuali aku. Maka ya Allah, terimalah syafaatku untuknya. Dan apabila engkau tidak terima syafaatku, maka aku meminta kepadamu untuk engkau hapuskan aku dari Al-Quran Karim. Apakah mungkin surat Al-Mulk dibuang dari Al-Quran? Tidak mungkin. Dengan sebab seperti itu, maka baginda Nabi SAW menyebutkan surat Al-Mulk Al-Munjiyah, Al-Munjiyah, yaitu penolong, pembebas. Bisa mungkin kita surat Al-Mulk, surat pertama dari juz 29, awalnya tabarokalladzi biyadihil mulk. Itu banyak hadisnya tentang surat Al-Mulk. Kemudian yang terakhir, apa yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW untuk kita ini agar tidak terkena azab kubur, yaitu berdoa. Sebagaimana baginda Nabi SAW diriwayatkan banyak dari Bukhari, Muslim, yang lainnya, itu beliau mengajarkan doa kepada kita untuk dibaca dalam habis sholat ataupun kapan? Dalam sholat, setelah tahiyat akhir. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Ini ada 4 kurang lebih di situ doanya. Dan dari siksa neraka, dan dari fitnah kematian, dan dari fitnah dajjal. Ini begitu pentingnya sehingga baginda Nabi SAW ajarkan ini, sehingga dibacanya di dalam sholat. Bahkan karena begitu pentingnya, ada salah satu tabi'in, kalau nggak salah namanya Imam Tawus. Itu putranya kalau sholat tidak membaca doa ini di at-tahiyat, disuruh diulang sholatnya. Karena begitu pentingnya. Doanya sebenarnya pendek. Makanya anak-anak kita minimal kita suruh hafalin ini. Kita ajarin santri-santri kita hafal. Doanya pendek. Ini cuma satu baris atau 2 baris lebih dikit. Nah, kita amalin sehingga semoga dengan itu semuanya kita semuanya dibebaskan daripada azab kubur, dari segala kesengsaraan dan kesusahan baik di dunia maupun di akhirat. Semoga yang sedikit